Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika nabiyika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udzumadzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri, pemirsa, subscriber dimanapun kalian berada di seluruh penjuru negeri tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia, atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, tengah menikmati hari terbaik, hari yang membahagiakan bersama dengan keluarga, orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai, atau mungkin tengah menunaikan tugas terpenting bersama dengan sahabat. Doa dan harapan saya selalu semoga Allah senantiasa memberikan berkah dan rahmat, rezeki yang luas dan penuh berkah, usia yang panjang dan penuh kebaikan, anak-anak yang saleh dan salehah, dzurriyyah yang thayyibah, hubungan suami istri yang mawaddah, dipenuhi mawaddah dan rahmah. Amin Allahumma amin. Para santri, ada makalah yang sangat kita kenal, sering kita dengar, bahkan mungkin sering kita ucapkan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya evaluasilah dirimu sebelum kalian dievaluasi. Hitunglah apa yang kamu lakukan sebelum kalian nanti datang saatnya dihitung. Kalimat yang sederhana, tapi pasti itu diucapkan oleh orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang sudah mengalami kehidupan, pasang surut kehidupan, dan orang-orang yang pasti istimewa karena dari apa yang dialaminya kemudian terumuskan sebuah kalimat yang nyaris abadi sehingga menjadi bahan seseorang untuk menilai apa yang dilakukannya. Dan memang benar, banyak teman-teman yang sukses karena pinter untuk mengevaluasi. Ada teman yang seorang pengusaha, kita melihatnya demikian luar biasanya, tokonya banyak, usahanya berkembang, dan seakan-akan apa yang disentuhnya menjadi emas. Nah, apa yang dilakukannya ketika orang lain sudah pada istirahat, ternyata dia menghitung, dia mengevaluasi keluar masuknya uang pada hari itu, dan itu dilakukan setiap hari nyaris tanpa libur. Pada saat kita santai, pada saat kita sedang bermalas-malas, dia menghitung kwitansi satu persatu untuk memastikan bahwa hari itu pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran. Juga banyak teman yang gagal di dalam usaha, ya karena tidak pandai untuk mengevaluasi. Memang pembelinya banyak, tapi karena ketidakmampuannya untuk melakukan evaluasi, maka dia tidak bisa mengontrol pengeluarannya, sehingga pengeluarannya
selalu lebih banyak ketimbang pemasukannya, mula-mula tidak terasa, lama-lama usaha itu tidak ada keuntungannya, bahkan modalnya semakin habis, dan kemudian bangkrut. Jadi kalimat maqalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ini memang harus menjadi pedoman kepada siapa saja yang mereka menginginkan sukses di masa yang akan datang, terutama bagi para pelajar, para santri. Kalimat ini bukan hanya harus dihafal, tapi harus diterapkan. Al-Ghazali mengingatkan kepada kita, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi mengingatkan kepada kita tentang santri yang pulang tidak membawa perubahan apa-apa di dalam hidupnya, seakan-akan berpuluh tahun dia tinggal di pesantren tapi tidak ada jejaknya, tidak ada bekasnya. Apa yang dilakukan di rumah sama saja dengan anak-anak yang tidak pernah nyantri. Barangkali ya karena santri itu tidak bisa menerapkan maqalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Apa yang seharusnya dilakukan oleh santri kaitannya dengan maqalah itu? Yang pertama, ada bahan evaluasi yang sangat penting. Yang pertama adalah ujian. Apa itu ujian harian, apa ujian mid semester, tengah semester, atau ujian semester, atau ujian akhir. Ini akan seharusnya menjadi evaluasi bagi santri sebelum semuanya menjadi penyesalan. Hasil daripada ujian itu bisa dijadikan bahan evaluasi. Ketika ujian itu nilainya belum baik, ia bisa melihat, bisa berkaca apa yang dilakukannya. Mesti ada korelasi antara buruknya nilai dan buruknya cara dia belajar, buruknya cara dia memanfaatkan waktu, buruknya pencatatan terhadap pelajaran, buruknya penyimpanan terhadap dokumentasi buku, dan lain-lain. Itu mesti ada korelasinya. Demikian juga kalau nilainya baik, pasti juga ada korelasi positif dengan cara belajarnya, kemudian pembagian waktunya, kemudian visinya, dan seterusnya. Nah, para santri nanti bisa melihat bagaimana nilai rapotnya. Kalau ternyata buruk, maka keburukan itu tidak perlu ditangisi. Tapi yang penting keburukan nilai itu dijadikan momentum untuk melakukan perubahan di dalam sikap hidupnya sehari-hari. Bagaimana dia waktu belajarnya, waktu membagi waktu, kemudian juga memperbaiki catatan pelajarannya, memperhatikan buku-bukunya, dan berteman dengan teman-teman yang memiliki semangat yang sama, dan juga ditanyakan lagi visinya ke depan dan seterusnya. Maka kalau itu dilakukan, maka buruknya nilai akan bisa berubah pada ujian-ujian berikutnya. Tapi kalau buruknya nilai tidak menjadi bahan evaluasi, maka setiap kali ujian akan terus memburuk, dan dia tidak pernah tahu apa sebabnya. Temannya nilainya baik, sementara dia nilainya buruk, dan ujungnya adalah penyesalan ketika teman-temannya sudah bisa menempati posisi-posisi penting yang bermanfaat, yang
bisa memberikan nilai lebih kepada apa yang dipercayakan kepadanya, dia sendiri tidak mampu melakukan sesuatu karena memang salah di dalam cara dia belajar. Yang kedua, kalau yang pertama tadi adalah lebih kepada nilai intelektual, nilai kecerdasan. Yang kedua ini jauh lebih penting, bagaimana dia menjalani kehidupan sehari-hari, dan kehidupan sehari-hari dipandu oleh ilmunya dan keputusannya sendiri. Kalau santri itu di pesantren baik, ini belum tentu baik, karena setiap hari masih dibantu oleh para asatidz dan ustadznya, masih terpengaruh oleh teman-temannya. Misalnya santri bangun jam 3 masih dibangunkan oleh ustadz. Santri berjamaah masih diperintahkan. Santri belajar masih diawasi oleh ustadz. Santri makan minum dengan duduk masih juga diawasi. Santri harus menata bajunya masih juga dinasihati, disarankan oleh para asatidz. Nah, maka santri ketika ada di rumah, ini adalah saat bagaimana santri mengevaluasi apakah ilmunya cukup menjadi pemandu apa yang dilakukannya. Apakah cara berpikirnya sudah cukup bagaimana dia menjalani kehidupan sehari-hari di rumah. Oleh karena itu suasana liburan ini bagi seorang santri yang punya visi ke depan adalah saat untuk melakukan evaluasi. Karena santri pada saat liburan ini memiliki otoritas penuh. Tidak dipaksa oleh ustadz, tidak diingatkan oleh mudabir, tapi dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu harus diputuskan sendiri. Memang ada juga orang tua yang membantu bagaimana santri menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi kita tahu sebagian besar orang tua pada saat ini sibuk bekerja karena baru saja pandemi ini melandai. Setelah sekian tahun orang tua mengalami kesulitan, maka hari ini banyak orang tua yang sedang berusaha sungguh-sungguh untuk mencoba bangkit dari kesulitan yang dialami karena pandemi, sehingga tidak lagi punya waktu yang cukup untuk membantu putra-putrinya. Oleh karena itu, kalau ada santri di rumah kemudian masih melakukan apa yang dilakukan di pesantren, seperti sholat jamaah, seperti bangun malam untuk tahajud, seperti membaca Quran, kemudian membaca buku, terus kemudian juga membersihkan lingkungannya, kemudian masih melakukan hal-hal yang baik yang biasa dilakukan di pesantren, berarti santri ini adalah luar biasa. Karena dia melakukan sesuatu yang baik, betul-betul dipandu oleh kesadarannya, dipandu oleh ilmunya, dipandu oleh keputusannya sendiri. Tapi kalau ada santri di rumah, kemudian apa yang biasa, kebaikan apa yang biasa dilakukan di pesantren, kemudian sama sekali tidak dilakukan di rumah, dia lebih banyak tidurnya, lebih banyak bermain dengan gadgetnya, sehingga lupa jamaah, bahkan lupa sholat, tidak lagi membaca Quran, tidak lagi menyentuh bukunya, tidak mau membantu orang tuanya, kemudian banyak melakukan kegiatan yang tidak ada gunanya, hanya bermain ke sana kemari, berarti ini adalah kegagalan total.
Kalau ini dibiarkan setiap kali liburan seperti itu, maka tidak banyak yang bisa kita harapkan santri yang seperti ini. Karena santri ini jelas tidak ingat maqalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, evaluasilah dirimu sebelum datang saatnya kamu dievaluasi. Santri yang seperti ini akan kehilangan harapan. Usianya terus bertambah, kelasnya terus bertambah, tapi apa yang dilakukannya tidak lebih baik. Nah, ini yang mesti harus dilakukan oleh santri agar tahu di mana dia berada. Apakah dia dalam track yang benar, dalam jalan yang benar menuju kesuksesan, atau sebaliknya dia dalam jalan yang salah. Maka waktu 20 hari santri di rumah ini betul-betul sebuah waktu yang sangat penting, karena dari situ santri bisa berbahagia karena apa yang dilakukan di pesantren sama dengan dilakukan di rumah, atau mungkin bahkan lebih bagus, sehingga orang tuanya menjadi orang tua yang paling berbahagia karena berhasil mengantarkan putra putrinya ke pesantren, dan kemudian putra putrinya di rumah menunjukkan perubahan kualitas perilaku yang membahagiakan. Ingat para santri, tidak semua wali santri di pesantren itu mudah untuk memberikan biaya kepada putra putrinya. Banyak wali santri yang harus berjibaku, bekerja sangat keras, rupiah demi rupiah dikumpulkan agar bisa memenuhi kewajibannya terhadap sekolah, kewajibannya terhadap pesantren, kewajibannya terhadap anak. Itu pun dalam masa pandemi banyak sekali wali santri yang kesulitan untuk itu, untuk bisa memenuhi kewajibannya, sehingga dengan tanggung jawab yang luar biasa dia datang ke pesantren untuk menyampaikan kesulitannya, dan pesantren bisa memahami ini memang sulit, tapi karena anak-anak menunjukkan semangat yang bagus, masalah seperti itu bisa dibicarakan. Nah, ini tentu harus menjadi pertimbangan para santri agar belajarnya lebih ditingkatkan, semangatnya lebih ditingkatkan, sehingga selama dia mencari ilmu di pesantren betul-betul dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga kelak ketika kembali ke rumah tidak seperti yang disyaratkan oleh Al-Ghazali, datang ke rumah dengan perubahan kualitas keilmuan, kualitas akhlak, kualitas perilaku, yang bukan hanya mengamalkan ilmu, tapi juga bisa menyebarkan ilmu kepada orang lain. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi, ada dua hal yang bisa dipakai untuk santri mengevaluasi diri. Yang pertama adalah ketika ujian di sekolah atau di pesantren, baik ujian harian, ujian semester atau ujian akhir. Yang kedua, ketika santri hidup di rumah, bagaimana dia menjalani hari-harinya, jam-jamnya, waktu-waktunya ketika di rumah, berinteraksi dengan orang tuanya, berinteraksi dengan masyarakatnya, berinteraksi dengan lingkungannya. Semoga menjadi renungan akhiran. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.